Halo guys, para mahasiswaku semuanya. Pada video kuliah kriptografi kali ini, kita akan mempelajari beberapa algoritma kriptografi klasik. Di dalam video ini, kita akan membahas dua algoritma kriptografi klasik terlebih dahulu, yaitu Figuener-Schipper dan Pfeffer-Schipper. Sedangkan beberapa algoritma lainnya akan kita bicarakan pada video selanjutnya. Saya ucapkan selamat mengikuti dan selamat belajar. Di dalam literatur kriptografi, terdapat cukup banyak Schipper klasik. Namun kita tidak perlu membahas semuanya. Beberapa di antaranya adalah Kaiser-Schipper, Figuener-Schipper, Pfeffer-Schipper, Affine-Schipper, Hill-Schipper, dan Enigma-Schipper. Kaiser-Schipper sudah kita pelajari pada video yang Figuener-Schipper termasuk ke dalam kelompok Schipper substitusi dari jenis Schipper abjad majemuk atau polyalphabetic substitution Schipper. Diberi nama Figuener karena Schipper ini dipublikasikan oleh seorang diplomat Prancis yang juga sekaligus seorang kriptologis yang bernama Blaise de Figuener pada abad 16. Berarti usianya sudah 400 tahun lebih Figuener-Schipper ini. Namun sebenarnya Figuener-Schipper ini penemunya bukanlah Blaise de Figuener, tapi seorang Italia bernama Giovanni Battista Belasso. Ia yang telah menggambarkan pertama kali Figuener-Schipper ini pada tahun 1553. Di dalam bukunya yang berjudul La Cifra del Sig Giovanni Battista Belasso. Namun yang mempopulerkan dan sekaligus mempublikasikannya justru orang lain, yaitu Blaise de Figuener. Sehingga di dalam literatur Schipper ini diberi nama Figuener-Schipper. Figuener-Schipper ini sudah tidak aman lagi digunakan karena Schipper tag-nya berhasil dipecahkan oleh Babbage dan Kasiski pada pertengahan abad 19. Nah, tentang teknik untuk memecahkan Schipper tag yang dienkripsi dengan Figuener-Schipper ini akan dijelaskan dalam materi kuliah tersendiri, yaitu kriptanalisis. Nah, menurut catatan sejarah, Figuener-Schipper ini pernah digunakan oleh tentara konfederasi pada Perang Sipil Amerika. Di Perang Sipil itu perang antar warga. Perang Sipil terjadi setelah pesan-pesan yang dienkripsi dengan Figuener-Schipper berhasil dipecahkan. Proses enkripsi dan dekripsi di dalam Figuener-Schipper itu menggunakan sebuah matriks atau tabel yang bernama matriks Figuener atau Figuener square. Matriks tersebut berukuran 26 kali 26. Baris yang terdapat di atas ini itu menyatakan huruf-huruf plain text. Sedangkan huruf-huruf yang berada di sini itu menyatakan huruf-huruf kunci. Setiap baris-baris di dalam Figuener square ini itu menyatakan huruf-huruf Schipper text yang diperoleh dengan Kaiser-Schipper. Artinya, huruf-huruf yang ada di baris ini merupakan hasil enkripsi huruf plain text yang ada di atasnya dengan menggunakan kunci yang ada di sebelah kirinya. Jadi sebagai contoh misalnya, huruf plain text D jika dienkripsi dengan misalnya huruf C kunci C seperti itu, maka Schipper text-nya adalah F. Nah, setiap baris di dalam bujur sangkar Figuener ini atau Figuener square ini itu merupakan pergeseran huruf-huruf alfabet sejauh I ke kanan. Jadi kalau huruf alfabet ini kita geser sejauh 0, 1, 2 dan seterusnya sampai 25, maka pergeseran huruf-huruf itu dinyatakan pada setiap baris. Jadi kalau misalnya kita kan sudah mengkodekan bahwa huruf kunci, setiap huruf alfabet itu kita kodekan dengan angka dari 0 sampai 25. A itu sama dengan 0, B itu 1, C itu 2, D itu 3, dan seterusnya, Z itu 25. Jadi kalau misalnya kuncinya A itu artinya pergeseran huruf dalam alfabet itu sejauh 0, berarti tidak berubah. Kalau kuncinya B berarti sama dengan 1, maka
huruf yang ada di dalam plain text ini itu digeser satu huruf ke kanan. Jadi huruf A digeser satu huruf ke kanan menjadi B. Huruf B digeser satu huruf ke kanan menjadi C. Huruf C digeser satu huruf ke kanan menjadi D. Kalau huruf kuncinya adalah C, berarti digeser sejauh 2 karakter ke kanan. A digeser sejauh 2 huruf ke kanan menjadi C. B digeser sejauh 2 huruf ke kanan menjadi D. Dan seterusnya. Kalau kuncinya adalah D, berarti setiap huruf dalam alfabet ini digeser sejauh 3. Nah, ini sama seperti halnya di dalam Kaisar Ciper, ya. Jadi huruf A digeser sejauh 3 huruf ke kanan berarti menjadi D. Huruf B digeser sejauh 3 huruf ke kanan menjadi E. Huruf C digeser sejauh 3 huruf ke kanan menjadi F. Dan demikian seterusnya untuk huruf-huruf yang lain, ya. Begitu juga untuk setiap pergeseran, ya. Untuk pergeseran 4, 5 dan seterusnya sampai 25. Kunci yang digunakan untuk enkripsi dan dekripsi adalah sebuah string yang pendek yang berukuran M huruf, ya. Kalau kunci itu kita misalkan dengan K, maka huruf-huruf kunci itu adalah K1, K2 sampai KM. Karena panjang kunci umumnya lebih pendek daripada panjang plain text, maka kunci itu diulang penggunaannya secara periodik. Jadi kalau kita misalnya memiliki panjang kunci sebanyak 9 huruf, maka 9 huruf pertama pada plain text dienkripsi dengan huruf-huruf pada kunci K. Lalu 10 huruf plain text berikutnya dienkripsi kembali dengan 10 huruf kunci. Demikian seterusnya. Sebagai contoh misalnya, kita punya plain text seperti ini, this plain text, dengan kunci kita adalah Sony, ini cuma 4 huruf. Nah, maka kunci itu diulang penggunaannya, ya. Jadi kita tulis di sini Sony, 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 S. Ya, begitu seterusnya, ya. Kalau misalnya kita punya pesan plain text lebih panjang lagi, maka huruf-huruf kunci ini akan diulang penggunaannya sampai sepanjang plain text. Enkripsi pada Vigenère Cipher itu dilakukan dengan mencari titik potong huruf plain text dengan huruf kunci. Kita tinjau kembali plain text kita, yaitu this plain text. Kita akan mengenkripsi huruf T dengan kuncinya adalah S, ya, yang di bawahnya ini. Maka kita cari perpotongan huruf plain text T dengan huruf kunci S. Nah, keduanya berpotongan pada huruf L. Maka huruf plain text T dienkripsi menjadi huruf L. Hal sama dilakukan juga untuk huruf H dan O, ya. Kita cari perpotongan huruf plain text H di sini, ya, dengan huruf O, ya. Ternyata berpotongan di V. Demikian seterusnya. Maka setiap huruf di dalam plain text ini jika dienkripsi dengan kunci Sony, ya, maka cipher text yang dihasilkan adalah L, V, V, Q, H, Z, N, G, F, H, R, V, L. Proses enkripsi ini, selain menggunakan tabel di atas, juga bisa dilakukan dengan menggunakan perhitungan. Karena pada dasarnya, setiap enkripsi huruf plain text PJ itu adalah merupakan enkripsi dengan Kaisar Cipher dengan menggunakan kunci KI yang berbeda-beda. Jadi, untuk plain text PJ, enkripsinya itu adalah PJ ditambah KI, mod 26. Sedangkan dekripsinya adalah CJ dikurang KI, mod 26. Jadi kita tinjau kembali di sini, plain text T, ya, dienkripsi dengan kunci S, itu berarti dengan menggunakan Kaisar Cipher, T ditambah S mod 26, itu sama dengan 19 ditambah 18 mod 26. Nah, 19 tambah 18 adalah 37. 37 mod 26 sama dengan 11. 11 itu adalah huruf L. Kemudian untuk yang kedua, H ditambah O, mod 26 sama dengan 7 tambah 14, mod 26 sama dengan 21, ya, mod 26. 21 mod 26 adalah 21. 21 itu adalah huruf V. Demikian seterusnya. Sebagai konvensi kita di dalam menuliskan plain text dan cipher text,
plain text kita tulis semuanya dalam huruf kecil, sedangkan ciphertext semuanya kita tulis dalam huruf kapital. Lalu apa yang menarik pada Vigenère Cipher ini? Nah, kalau kita melihat pada contoh tadi, setiap huruf plain text yang sama belum tentu dienkripsi menjadi huruf ciphertext yang sama. Misalnya seperti ini, huruf T di sini dienkripsi menjadi L, sedangkan T di sini dienkripsi menjadi H. Ya. Itu juga huruf I dienkripsi menjadi V, sedangkan di sini huruf I dienkripsi menjadi G. Dan karakter ciphertext V dan V serta V di sini itu bisa merepresentasikan huruf H, huruf I, atau huruf X. Nah, inilah salah satu kelebihan pada polyalphabetic cipher, ya, atau pada cipher abjad majemuk. Setiap huruf ciphertext dapat memiliki kemungkinan banyak huruf plain text, atau setiap huruf plain text yang sama belum tentu memiliki huruf ciphertext yang sama pula, bergantung pada kunci yang digunakan pada saat enkripsi. Di sini T dienkripsi dengan S, sehingga hasilnya L. Sedangkan T di sini dienkripsi dengan O, hasilnya adalah H. Ini berkebalikan pada monoalphabetic cipher atau cipher abjad tunggal. Pada cipher abjad tunggal, setiap huruf plain text yang sama selalu dienkripsi menjadi huruf ciphertext yang sama. Sehingga frekuensi kemunculan huruf di dalam plain text juga akan mencerminkan ya, frekuensi kemunculan huruf dalam ciphertext-nya. Jadi, kalau di dalam plain text misalnya huruf yang sering muncul adalah E, maka di dalam ciphertext-nya huruf ciphertext yang muncul berkoresponden dengan huruf E tadi. Sehingga enkripsi dengan Vigenère Cipher ini, ya, atau enkripsi dengan cipher abjad majemuk ini akan lebih menyulitkan kriptanalisis dalam melakukan proses kriptanalisis. Maksud saya akan menyulitkan kriptanalis dalam melakukan kriptanalisis. Nah, ini contoh yang lebih panjang. Ini adalah sebuah pesan plain text. Kemudian saya menggunakan kuncinya adalah kata-kata langit biru. Ya. Nah, ini adalah ciphertext-nya. Nah, pada contoh ini huruf-huruf dienkripsi, ya, tetapi tanda baca dan spasi dibiarkan apa adanya. Nah, ini tergantung spesifikasi programnya. Bisa saja spasi dan tanda baca itu dibuang, ya. Spasi, angka, tanda baca dibuang. Ya, jadi hanya huruf-hurufnya saja yang dibiarkan. Atau bisa juga ciphertext-nya dikelompokkan menjadi 5 huruf, 5 huruf, 5 huruf, dan seterusnya. Kelebihan Vigenère Cipher terletak pada kemampuannya untuk menghilangkan hubungan statistik antara huruf-huruf dalam plain text dengan huruf-huruf di dalam ciphertext. Artinya, huruf-huruf yang sering muncul dalam plain text tidak berkoresponden dengan huruf-huruf yang sering muncul dalam ciphertext. Ini akibat penggunaan huruf kunci yang berbeda pada setiap huruf plain text mengakibatkan huruf ciphertext-nya belum tentu sama untuk plain text yang sama. Jadi, Vigenère Cipher ini dapat mencegah frekuensi huruf-huruf di dalam ciphertext memiliki pola tertentu seperti halnya yang sama terjadi pada cipher abjad tunggal. Namun, penggunaan panjang kunci yang pendek ini memiliki peluang bagi kriptanalis untuk menemukan kunci secara exhaustive key search. Sebagai contoh, misalkan diberikan ciphertext seperti ini. Kemudian kriptanalis memperoleh informasi bahwa panjang kunci yang digunakan adalah P huruf dan plain text ditulis dalam bahasa Inggris. Maka ia dapat menulis sebuah program komputer yang mencoba semua kemungkinan kunci yang panjangnya P huruf. Lalu mendekripsi ciphertext ini dengan semua kemungkinan kunci tadi. Lalu memeriksa apakah hasil dekripsinya itu merupakan sebuah pesan yang memiliki arti. Nah, kalau misalnya panjang kuncinya P huruf, maka semua kemungkinan kuncinya itu
adalah sebanyak 26 pangkat P. Nah, dari mana datangnya 26 pangkat P ini? Nah, kita hitung ya, bahwa kalau huruf kuncinya adalah P huruf, maka huruf kunci yang pertama itu memiliki 26 kemungkinan huruf alfabet. Kemudian huruf kunci yang kedua itu juga sebanyak 26 kemungkinan. Huruf kunci yang ketiga juga sebanyak 26 kemungkinan. Begitu seterusnya, dan huruf kunci yang ke P juga sebanyak 26 kemungkinan. Sehingga 26 kali 26 kali 26 dan seterusnya sampai kali 26 sebanyak P kali itu sama dengan 26 pangkat P. Vigenère Chipper yang kita bahas tadi itu disebut dengan Vigenère Chipper standar. Di dalam literatur, Vigenère Chipper ini memiliki banyak variasi. Beberapa varian Vigenère Chipper antara lain adalah sebagai berikut. Pertama adalah full Vigenère Chipper. Pada full Vigenère Chipper ini, setiap baris di dalam Vigenère Square itu tidak menyatakan pergeseran huruf-huruf alfabet, tetapi merupakan permutasi huruf-huruf alfabet atau pengacakan huruf-huruf alfabet. Jadi, setiap baris di dalam Vigenère Square itu berisi susunan huruf alfabet yang disusun secara acak. Antara suatu baris dengan baris lainnya, itu berbeda susunan acaknya. Inilah makanya disebut dengan full Vigenère Chipper. Seluruh baris di dalam Vigenère Square tersebut itu teracak seluruhnya. Varian yang kedua adalah auto key Vigenère Chipper. Varian ini mengatasi kelemahan Vigenère Chipper standar yang menggunakan kunci secara berulang, ya, karena panjang kunci lebih pendek daripada panjang pesan. Nah, untuk mengatasi hal ini, maka kunci tidak perlu diulang penggunaannya. Tetapi, kalau kunci itu lebih pendek daripada panjang pesan, maka kunci langsung disambung dengan huruf-huruf di dalam plaintext ini. Ya, karena plaintext ini adalah rahasia, maka sambungan kunci dengan huruf-huruf dalam plaintext itu juga bersifat rahasia. Sebagai contoh misalnya, pesannya negara penghasil minyak. Kuncinya adalah Indo. Nah, ini kan lebih pendek daripada pesan. Nah, kalau pada Vigenère Chipper standar, Indo ini akan diulang ya, sepanjang pesan. Tetapi pada auto key Vigenère Chipper, Indo langsung disambung dengan plaintextnya ya, sampai berukuran sama panjangnya dengan panjang pesan. Jadi disebut auto karena secara otomatis kunci disambung dengan pesan-pesan plaintext. Varian yang ketiga adalah running key Vigenère Chipper. Pada running key Vigenère Chipper ini, kunci adalah berupa string yang sangat panjang, ya, yang biasanya diambil dari teks yang bermakna, misalnya teks naskah proklamasi, naskah pembukaan UUD 45, atau terjemahan ayat di dalam kitab suci. Nah, sebagai contoh misalnya pesan negara penghasil minyak. Nah, kuncinya adalah sebuah sila di dalam Pancasila, kemanusiaan yang adil, sampai sini saja. Ya. Nah, kemudian enkripsi dan dekripsi dilakukan seperti biasa, sebagaimana halnya pada Vigenère Chipper standar. Nah, demikianlah ya beberapa varian yang terdapat di dalam Vigenère Chipper. Chipper klasik yang kedua adalah Playfair Chipper. Playfair Chipper ini termasuk ke dalam kelompok chipper substitusi yang bernama polygram chipper, seperti yang sudah dijelaskan pada video kriptografi klasik bagian pertama. Nama Playfair itu diambil dari nama diplomat yang mempopulerkan chipper ini. Ya. Sebenarnya penemunya adalah Sir Charles Wheatstone. Nah, namun yang mempromosikannya ya, dan sekaligus mempublikasikannya adalah Baron Lyon Playfair ya, pada abad 19, ya, tahun 1854, sehingga diberi nama Playfair Chipper ya, sebagaimana halnya sejarah Vigenère Chipper yang diambil dari nama diplomat Prancis yang mempublikasikan algoritma tersebut. Playfair Chipper ini berbeda dengan chipper lainnya yang melakukan enkripsi huruf per huruf. Tetapi pada Playfair Chipper, enkripsi dilakukan pada pasangan huruf atau bigram. Nah, tujuan melakukan enkripsi setiap pasangan huruf
itu adalah untuk membuat analisis frekuensi itu menjadi sangat sulit, ya. Sebab frekuensi kemunculan huruf-huruf dalam ciphertext itu akan menjadi datar. Jadi, kalau kita membuat histogram huruf-huruf di dalam ciphertext yang dihasilkan dengan Playfair Cipher, maka histogramnya itu akan memiliki bentuk, ya, flat seperti ini, ya, nyaris flat, ya. Sedangkan pada enkripsi dengan monoalphabetic cipher, histogram kemunculan huruf-huruf ciphertextnya itu distribusinya tidak berbentuk flat seperti ini, ya, tidak berbentuk flat seperti ini, ya, tapi bentuknya kira-kira seperti ini. Nah, dengan bentuk histogram yang nyaris datar atau flat seperti ini akan menyulitkan kriptanalis dalam melakukan serangan dengan menggunakan teknik analisis frekuensi. Nah, tentang serangan dengan analisis frekuensi itu akan dijelaskan pada materi kriptanalisis. Di dalam Playfair Cipher, kunci yang digunakan untuk enkripsi itu disusun di dalam sebuah bujur sangkar yang berukuran 5 kali 5. Karena huruf alfabet ada 26, berarti ada satu huruf yang dihilangkan atau dikorbankan. Nah, biasanya yang dihilangkan itu adalah huruf J. Ya. Kadang-kadang di beberapa literatur yang lain, huruf I yang dibuang. Nah, sebagai contoh, ini adalah huruf-huruf kunci, ya, yang ditulis di dalam sebuah persegi atau bujur sangkar yang berukuran 5 kali 5. Setiap kotak-kotak dalam bujur sangkar ini itu berisi huruf-huruf yang berbeda, sebanyak 25 buah. Jadi, berapa banyak kemungkinan kunci yang bisa kita buat dengan menggunakan bujur sangkar ini? Itu adalah sebanyak 25 faktorial. Nah, 25 faktorial itu diperoleh sebagai berikut. Nah, kotak pertama di sini bisa diisi dengan 25 kemungkinan huruf. Kotak kedua dengan 24 kemungkinan huruf. Kotak ketiga dengan 24 kemungkinan huruf. Demikian seterusnya, ya. Dan kotak yang terakhir dengan 1 kemungkinan huruf. Sehingga seluruhnya ada sebanyak 25 kali 24 kali 23 dan seterusnya sampai kali 1 atau sebanyak 25 faktorial kemungkinan susunan huruf dalam kotak ini. Nah, jadi penulis Playfair Cipher itu menganggap algoritmanya ini cukup aman karena untuk menerka semua kemungkinan kunci itu harus mencoba sebanyak 25 faktorial, ya, kemungkinan kunci untuk memecahkan ciphertext. Nah, kunci dapat dipilih dari sebuah kalimat yang mudah diingat. Nah, misalnya kita ambil kuncinya adalah sebuah kalimat yaitu Jalan Ganesha 10. Nah, karena huruf-huruf di dalam bujur sangkar tadi tidak boleh ada yang sama, maka huruf yang berulang itu dibuang, ya, sehingga hanya tinggal 1 buah saja. Jadi di sini karena huruf J itu tidak boleh terdapat di dalam bujur sangkar tadi, maka huruf J dibuang. Kemudian huruf A diambil, kemudian L, lalu A ini dibuang, kemudian N, G, nah A ini dibuang, N ini dibuang, E, S, H, P, U. Nah, karena ini belum cukup 25 huruf, maka disambung dengan huruf-huruf lain yang belum ada. Ya, jadi setelah U itu huruf lain yang belum ada adalah B, C, D, F, I. Ya. J tidak termasuk, ya. Kemudian K, M, sampai Z. Lalu huruf-huruf ini dipindahkan ke dalam bujur sangkar tadi, ya, secara horizontal. A, L, N, G, E, S, H, dan seterusnya. Jadi dengan demikian kita mudah mengingat kunci ini, ya, dengan mengambil sebuah kalimat yang mudah kita ingat. Sebelum melakukan enkripsi, kita melakukan preprocessing terlebih dahulu, yaitu plain text itu diatur sebagai berikut. Pertama, jika dalam plain text ada huruf J, maka huruf J diganti dengan I. Kemudian, pesan ditulis dalam pasangan huruf atau bigram. Nah, bigram ini tidak boleh berupa pasangan huruf yang sama. Jika ada huruf yang sama dalam bigram, maka disisipkan huruf X di tengahnya. Kemudian, jika berakhir dengan jumlah huruf yang ganjil, maka kita tambahkan huruf X di akhirnya. Sebagai contoh, misalkan kita memiliki plain text berupa kalimat, temui ibu nanti malam. Nah, di dalam kalimat ini tidak terdapat huruf J.
Maka kita langsung menulis pesan ini menjadi bigram-bigram. Yang pertama adalah TE, ya. Kemudian MU ini. Nah, seharusnya II. Nah, ini tidak boleh. Maka kita sisipkan huruf X di tengahnya menjadi IX. Nah, baru kemudian I berikutnya IB, UN, kemudian AN, TI, MA, LA. Nah, di sini M belum punya pasangan huruf, maka ditambahkan huruf X, ya, menjadi MX gitu. Nah, ini adalah seluruh bigram yang siap untuk dienkripsi dengan Clever Chipper. Algoritma enkripsi di dalam Clever Chipper adalah sebagai berikut. Jika dua huruf bigram terdapat pada baris kunci yang sama, maka tiap huruf diganti dengan huruf di kanannya. Sebagai contoh, bigram DI ini, kita lihat di dalam bujur sangkar, D dan I terletak pada baris yang sama. Maka D diganti dengan huruf di kanannya, yaitu F, dan I diganti dengan huruf di kanannya, yaitu K. Sehingga bigram DI ini ciperteksnya adalah FK. Nah, kalau misalnya huruf bigram itu terletak di pinggir, maka proses substitusinya bersifat siklik. Contohnya bigramnya adalah KITE. Nah, KITE terletak pada baris yang sama. Maka Ki diganti dengan R, dan T diganti dengan huruf, ya. Nah, siklik ke sini. T diganti dengan M. Berarti KITE menjadi RM. Begitu juga, jika dua huruf bigram terdapat pada kolom kunci yang sama, maka tiap huruf diganti dengan huruf di bawahnya. Sebagai contoh, bigram NQ. Nah, N dan Q terletak pada baris yang sama. Maka N diganti dengan P, Q diganti dengan X. Sehingga NQ dienkripsi menjadi PX. Nah, proses ini juga bersifat siklik. Jika bigram, misalkan bigram OW, ya, O dan W tak pada kolom yang sama, maka O diganti dengan W, W diganti dengan, ya, huruf L. Sehingga OW menjadi WL. Nah, yang menarik adalah jika dua huruf bigram tidak terdapat pada baris yang sama atau kolom yang sama, maka huruf pertama di dalam bigram diganti dengan huruf pada perpotongan baris huruf pertama dengan kolom huruf kedua. Nah, jadi kalau kita punya bigram HZ, ya, kita lihat H dan Z ini tidak terletak pada baris yang sama maupun kolom yang sama. Maka kita tarik garis lurus dari huruf pertama dalam bigram, yaitu H ini kita tarik ke kanan, ya. Kemudian kita tarik garis, ya, pada kolom huruf kedua ini, ya. Nah, bertemu pada huruf B. Maka H diganti dengan B. Nah, selanjutnya huruf kedua di dalam bigram diganti dengan huruf pada titik sudut keempat dari persegi panjang yang dibentuk dari tiga huruf yang digunakan sampai sejauh ini. Nah, di sini kita sudah memiliki tiga titik sudut, yaitu H, B, dan Z. Maka agar berbentuk persegi panjang, titik sudut keempat itu adalah W, ya. Nah, sehingga bigram HZ ini ciperteksnya adalah BW, ya. B ini adalah pertemuan baris huruf H dengan kolom huruf Z, sedangkan W adalah titik sudut keempat, BW. Maka selengkapnya, untuk plain text temui ibu nanti malam, ini bigramnya, ini kunci yang digunakan, dan ini adalah cipertext yang dihasilkan, ya. Nah, lebih jelasnya, ya, kita ulang lagi sebagai berikut. Jadi di sini bigram TE, ya, kita lihat T dan E terletak pada kolom yang sama, maka T diganti dengan Z, E diganti dengan B, ya, yaitu huruf di bawahnya. Lalu MU, ya. M dan U terletak pada baris dan kolom yang berbeda, maka kita cari perpotongan baris, ya, huruf pertama yaitu ini dengan kolom huruf kedua. Nah, bertemu di R. Nah, berarti M diganti dengan R, kemudian titik sudut keempat agar membentuk persegi panjang itu adalah S. Nah, maka U diganti dengan S. Nah, untuk bigram selanjutnya itu dilakukan dengan cara yang sama. Algoritma dekripsi di dalam Clever Chipper itu merupakan kebalikan dari algoritma enkripsi.
Yang pertama adalah jika dua huruf bigram ciphertext terdapat pada baris wujud sangka yang sama, maka tiap huruf diganti dengan huruf di kirinya. Nah, kalau pada enkripsi itu diganti dengan huruf di kanannya. Nah, kalau di sini diganti dengan huruf di kirinya. Yang kedua, jika dua huruf terdapat pada kolom wujud sangka yang sama, maka tiap huruf diganti dengan huruf di atasnya. Nah, kalau pada enkripsi diganti dengan huruf di bawahnya. Yang ketiga, jika dua huruf tidak terdapat pada baris yang sama atau kolom yang sama, maka huruf pertama diganti dengan huruf pada perpotongan baris huruf pertama dengan kolom huruf kedua. Nah, huruf kedua diganti dengan huruf pada titik sudut keempat dari persegi panjang yang dibentuk dari tiga huruf yang digunakan sampai sejauh ini. Nah, lalu, apabila terdapat huruf X di dalam proses dekripsinya, maka huruf X ini dibuang. Karena tadi dia hanya bersifat sisipan ya, untuk bigram yang memiliki huruf yang sama, atau kalau pasangan hurufnya belum lengkap ya, jadi hanya ada satu huruf, kemudian ditambahkan dengan X. Karena huruf alfabet hanya ada 26 huruf, maka jumlah bigram yang bisa dibentuk ya adalah 26 kali 26, ya, yaitu 677 bigram. Ya. Sehingga identifikasi bigram individual itu menjadi lebih sukar. Nah, sayangnya ukuran poligram di dalam Clever Chipper ini tidak cukup banyak. Ya. Itu hanya sebanyak 677 kemungkinan bigram. Sehingga kalau hanya dua huruf di dalam poligram, mengakibatkan Clever Chipper ini tidak aman. Ya. Meskipun Clever Chipper ini sulit dipecahkan dengan analisis frekuensi kemunculan huruf, namun ia dapat dipecahkan dengan analisis frekuensi pasangan huruf. Ya. Hal ini mengingat di dalam bahasa Inggris kita memiliki frekuensi kemunculan pasangan huruf. Jadi dalam bahasa Inggris itu selain ada statistik yang memperlihatkan kemunculan huruf-huruf yang sering muncul dalam teks bahasa Inggris, juga terdapat tabel yang memperlihatkan frekuensi kemunculan pasangan-pasangan huruf. Nah, dalam bahasa Inggris, pasangan huruf yang sering muncul itu adalah TH dan HE. Ya, jadi banyak sekali kata-kata yang memiliki pasangan huruf TH ini, misalnya ZIS, Z, ZUS, ZEM, dan sebagainya. He juga sama. Nah, dengan menggunakan tabel frekuensi kemunculan pasangan huruf di dalam bahasa Inggris, maka Clever Chipper ini dapat dipecahkan. Nah, demikianlah pembahasan kita mengenai dua chipper klasik, yaitu Beginner Chipper dan Clever Chipper. Nanti kita akan lanjutkan pada video kripto klasik bagian ketiga untuk membahas beberapa chipper klasik lainnya. Saya cukupkan sampai di sini. Saya ucapkan selamat belajar dan terima kasih.